Dalam perayaan Ekaristi ini, pertama-tama saya pribadi mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi hari ini saya merayakan hari ulang tahun imamat saya yang ke-41. Syukur dan terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan kekuatan yang Kau berikan kepada saya, sehingga saya mampu untuk bertahan dan setia kepadamu, kepada panggilan saya sebagai imam. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menyertai saya dalam kehidupan saya, dalam tugas pelayanan saya sebagai imam. Dan juga untuk mengucap syukur atas hari ulang tahun Michelle. Semoga Tuhan selalu memberkati Michelle, selalu sehat dan bahagia dalam kehidupan selanjutnya. Dan juga untuk mengucap syukur atas hari ulang tahun seseorang yang ke-46. Semoga sehat, semakin jadi berkat buat banyak orang dan semakin bahagia. Dan juga untuk mohon kesembuhan bagi Monsinyur Vincentius Sutekno Wicaksono, dan juga mohon kesembuhan pula untuk Hendra Gunawan agar cepat sehat dan sembuh dari sakit penyakitnya. Dan juga untuk Ibu Linda Limanto yang agar tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Dan juga untuk mohon pengampunan dosa dan kedamaian abadi di surga bagi Bapak Christopher Irwan Santoso, Michelle Abadi yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, dan juga untuk Arnold Stefan Santoso yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dan juga untuk mohon kedamaian abadi di surga bagi Suster Francisca Hermin Putri Kasih yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Dan juga untuk mohon kedamaian abadi pula bagi Justina Indriati yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya jauh dari Tuhan. Berbahagialah dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah. Suatu hari Raja Salomo memanggil Benaya bin Yoyada, menteri kepercayaannya. Ia berkata kepadanya, Benaya, aku memerlukan sebuah cincin. Aku ingin kamu membawanya kepadaku. Aku ingin memakainya untuk Sukot, yaitu hari festival panen Yahudi, sekitar 6 bulan lagi. Benaya menjawab, Yang mulia, jika cincin itu memang ada di bumi ini, aku akan menemukan dan membawanya kepadamu. Tetapi apakah yang membuat cincin itu begitu istimewa bagi Baginda?
Lalu Raja Salomon menjawab, cincin itu mempunyai kekuatan magis. Jika seorang yang berbahagia memakainya, ia akan menjadi sedih. Dan jika seorang yang sedih memakainya, ia akan menjadi bahagia. Raja Salomo tahu bahwa tidak ada cincin seperti itu di dunia ini. Tetapi ia ingin memberikan pelajaran kepada menterinya tentang kerendahan hati. Musim semi berlalu, kemudian datang musim panas, dan Benaya belum mendapatkan ide di mana harus mencari cincin tersebut. Namun, pada suatu hari sebelum Sukot, sebelum hari festival panen Yahudi, ia memutuskan untuk berjalan-jalan ke suatu daerah yang termiskin di Yerusalem. Ia melewati seorang pedagang yang menyusun barangnya di suatu tikar yang lusuh. Ia bertanya kepada si pedagang itu, "Apakah engkau pernah mendengar tentang cincin yang membuat orang bahagia, yang memakainya dan menjadi sedih, dan orang yang sedih yang memakainya menjadi bahagia?" Tanya Benaya. Lalu ia melihat orang tua itu mengambil satu cincin emas dari tikarnya dan mengukir sesuatu pada cincin itu. Benaya membaca kata-kata itu. Cincin itu wajahnya menjadi cerah. Jadi kata-kata dan wajah Benaya menjadi cerah dan tersenyum. Nah, saudara-saudara, apa yang ditulis oleh si pedagang itu? Lalu si Benaya datang kepada Raja Salomon. Hal yang mengejutkan semua orang, Benaya mengangkat sebuah cincin emas kecil dan berkata, "Ini dia yang mulia." Segera Raja Salomo membaca tulisan pada cincin tersebut dan tersenyum menghiasi wajahnya. Dan tukang emas itu ternyata menuliskan 3 kata. Dengan tiga kata, kata itu ditulis begini, Gam Yeh Ya Afur, yang berarti semuanya ini akan berlalu. Jadi seorang yang sedih ketika membaca tulisan dalam cincin itu akan bisa tersenyum karena kesedihannya itu pasti akan berlalu. Dan ketika orang yang katakan saja orang yang tersenyum atau gembira memakainya, maka dia akan menjadi sedih karena kebahagiaannya pasti akan berlalu. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan tulisan itu? Jelas bahwa yang dimaksud ialah kalau seseorang itu menderita, seorang yang menderita entah sakit, entah karena kemiskinannya,
entah karena penderitaannya yang lain, membaca tulisan itu pasti akan tersenyum, masih ada harapan untuk bahagia. Setuju? Saudara setuju? Amin. Nah, bagaimana dengan penderitaan kok bisa menjadi terubah menjadi bahagia, saudara? Bagaimana? Ya, itu siapa yang akan mengalami seperti itu? Yang jelas, menurut Injil, menurut juga kitab Nabi Yesaya itu, maka yang menderita itu, kalau dia menderita karena Tuhan, menderita di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong dan membuat dia bahagia. Amin. Itu, saudara. Jadi seperti dikatakan juga dalam Injil, jelas, saudara. Bila kamu menderita, lapar, dan seterusnya, dibenci dan seterusnya karena Anak manusia, kamu akan mengalami kebahagiaan. Jadi dengan kata lain, yang menderita itu kadang menderita dalam Tuhan, artinya hidupnya mengandalkan Tuhan. Jadi siapa yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dia akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Amin. Amin. Setuju? Nah itu, saudara. Nah sekarang yang kaya, dikatakan di sini yang kaya. Kenapa yang kaya itu nantinya akan menderita? Celakalah kamu yang tertawa, celakalah kamu yang kaya. Bagaimana, mengapa si kaya itu justru oleh Tuhan dikatakan akan menderita? Ya, karena si kaya itu akan menderita karena kesombongannya. Orang yang kaya tetapi hidupnya jauh dari Tuhan dan bahkan memakai kekayaannya untuk melakukan dosa, maka dia akan mengalami duka cita, mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Itu sebabnya. Jadi dengan kata lain, orang si kaya itu menjauhkan diri dari Tuhan, maka hidupnya juga tidak karu-karuan. Meskipun kaya, tetapi kekayaan tidak menjamin orang untuk hidup bahagia. Karena suatu saat kekayaan itu pasti akan hilang. Itulah sebabnya, saudara-saudara. Oleh karena itu, apa yang Tuhan tekankan di sini tidak lain dan tidak bukan ialah bahwa siapa yang hidupnya mengandalkan Tuhan pasti akan bahagia. Tetapi siapa yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan manusia, dia akan mendapatkan sengsara dan penderitaan. Itu kesimpulannya. Nah, saudara-saudara, jadi penting hidup ini Yesus Kristus Tuhan kita adalah andalan kita. Nah, saudara-saudara, hari ini saya merayakan hari ulang tahun saya, imamat saya yang ke-41. Saudara, saya bersyukur, saudara-saudara, karena saya diberi kesempatan oleh Tuhan selama 41 tahun melayani umat. Melayani Tuhan di dalam diri umat. Saya bersyukur.
Syukur saya juga karena Tuhan, mengapa Tuhan memilih saya? Mengapa Tuhan memilih saya? Saya melihat bahwa ya, Tuhan memilih saya karena saya ini orang aneh. Anak aneh. Anehnya gimana, saudara? Ya, coba bayangkan saudara-saudara. Ketika saya masuk seminari sesudah lulus SD, saya langsung masuk seminari. Waktu itu saya masuk seminari di kelas 1 SMP, itu teman saya itu ada 25 teman, saudara. 25 teman. Dari 25 teman itu, saudara-saudara, ternyata satu persatu tiap tahun mengundurkan diri. Dan akhirnya yang menjadi pastor, imam, hanya saya sendiri. Saya pikir-pikir, kenapa Tuhan itu milih saya? Saya ini kan orang aneh. Coba bayangkan saudara, ketika saya masuk seminari, orang tua saya itu belum Katolik. Sanak famili saya juga belum Katolik. Saya satu-satunya waktu itu yang Katolik itu saya sendiri. Dan waktu itu saya masuk seminari, saya baru 1 tahun dibaptis. Jadi waktu saya kelas 6 dibaptis, lalu sesudah lulus kelas 6, saya masuk seminari. Sebenarnya saudara-saudara, kalau secara normal, itu mestinya rasanya tidak mungkin. Orang tua tidak Katolik, atau katakan saya keluarga belum ada yang Katolik, dan dia juga baru saja dibaptis, belum, katakan saya baru 1 tahun dibaptis. Kok bisa diterima di seminari, saudara? Ini kan aneh. Ini aneh, saudara. Tetapi saudara, saya berpikir-pikir, kenapa kok saya? Padahal saya juga bukan, katakan saja, murid yang terbaik di seminari, bukan. Bukan yang terpintar juga bukan, saudara. Teman saya juga lebih pintar dari saya. Beberapa dari teman saya itu ada yang jadi dokter, saudara. Jadi dokter. Ada yang jadi tentara juga ada. Tetapi saya, kenapa Tuhan pilih saya? Ya sudah, memang mungkin Tuhan ingin memilih orang yang aneh seperti saya ini. Nah, saudara-saudara, saya hanya tahu bahwa Tuhanlah yang pilih saya. Memang saya tidak tahu persis mengapa Tuhan itu pilih saya tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa dalam kehidupan saya, memang dalam perjuangan saya untuk menuju kepada imamat saya, memang saya pertama-tama mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Biar kalau Tuhan memang kehendaki, saya akan bisa menjalani perjuangan saya menjadi seorang imam. Dan ternyata Tuhan memilih saya. Nah, dengan demikian saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Dia bagi umat-Nya. Dan kesempatan hidup ini akan saya pakai untuk melayani Tuhan. Tentu saudara juga hidup dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Pakailah kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.